Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Momaru dan Poparu. Salam kenal, saya Rizwi Aditya, salah satu founder dari Rumah Krucil. Hari ini saya akan sedikit bercerita mengenai kelas memasak yang ada di Rumah Krucil. Tapi sebelum itu, saya mau ajak Momaru dan Poparu untuk sedikit membayangkan apa sih sebenarnya yang biasa terbersit di benak Momaru dan Poparu ketika Momaru dan Poparu mengajak si kecil memasak bersama di dapur. Berantakan, atau kotor, atau lama, atau ribet. Mungkin itu adalah gambaran saya dulu ketika saya belum mengenal manfaat dari kelas memasak atau kegiatan memasak bersama si kecil. Saya dulu merasa bahwa memasak bersama anak-anak saya itu menjadikan kegiatan memasak saya 2 kali atau bahkan 3 kali lebih lama daripada yang seharusnya. Dengan segala keriuhan yang terjadi, dengan segala huru-hara yang terjadi di dapur, menjadikan saya sedikit berpikir ulang ketika saya mau mengajak anak-anak untuk berkegiatan di dapur. Namun sejak saya mempelajari dan mengetahui lebih banyak mengenai hal-hal yang bisa dilakukan bersama anak-anak di dapur, gambaran itu udah saya buang jauh-jauh karena memang sebetulnya memasak adalah satu paket kegiatan stimulasi yang cukup lengkap untuk anak-anak. Banyak sekali benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh anak-anak ketika kita mengajak mereka berkegiatan di dapur. Apa aja ya kira-kira yang bisa didapatkan ketika kita mengajak anak-anak untuk berkegiatan di dapur? Yang paling bisa kita dapatkan manfaatnya itu adalah salah satunya dari sensori anak-anak, ya, bagaimana keseluruh indera yang ada di tubuhnya bisa terstimulasi dengan baik dari kegiatan ini. Ketika anak-anak mencoba berbagai macam rasa, merasakan berbagai macam tekstur dari bahan-bahan makanan yang ada, melihat berbagai macam bentuk dari bahan-bahan makanan yang ada dan juga alat-alatnya, lalu meraba, merasa, mencium berbagai macam bau, mereka juga bisa mendengarkan ya berbagai macam bunyi yang diciptakan ketika mereka sedang ada di dapur. Dan yang gak kalah penting, mereka juga belajar bagaimana mengenali indera bagian dalam mereka, yaitu indera proprioseptif, ketika mereka mengenal rasa lapar, mengenal rasa haus. Nah, di samping itu, ketika anak-anak sedang berkegiatan bersama kita di dapur, kita bisa melihat sendiri bagaimana tangan-tangan kecil mereka digunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti memotong, mengupas, mengulek, memarut, lalu menghias mungkin ya, mengupas. Itu kan semua kegiatan yang memang sangat baik untuk perkembangan kekuatan 3 jari dan juga pergelangan tangan anak-anak kita, yang nantinya akan sangat berguna bagi mereka ketika mereka memasuki usia akademis, terutama pada saat mereka menulis. Lalu setelah itu di area matematika, ternyata memasak juga sangat baik untuk melatih kemampuan matematika anak-anak kita. Bagaimana mereka belajar mengenal bentuk, bagaimana mereka belajar berhitung berapa sendok yang dibutuhkan untuk membuat teh manis, berapa sendok gula yang dibutuhkan untuk membuat teh manis tadi ya, lalu berapa siung bawang yang dibutuhkan untuk memasak masakan yang sedang dimasak. Itu kan mereka sedang belajar. Lalu mereka juga belajar mengkategorikan, mungkin membedakan bentuk yang ada, bawang merah dan bawang putih, lalu bawang bombay. Ini adalah salah satu sarana yang bisa digunakan untuk melatih kemampuan pramatematika anak-anak kita. Lalu bagaimana dengan membagi adonan ya, mereka juga belajar untuk mengenal sistem pembagian di situ. Selain itu, dari sisi bahasa, anak-anak juga mendapatkan benefit ketika mereka mengenal beberapa kosakata baru. Mereka bisa melatih kemampuan membaca mereka dari membaca resep, lalu mereka juga bisa mengenal fungsi dari setiap benda dan bahan makanan yang ada. Itu cukup baik untuk melatih dan menambah kosakata yang mereka miliki. Lalu setelah itu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kemampuan motorik kasar. Bagaimana ketika anak-anak berpindah dari posisi yang satu ke posisi yang lain, mereka mungkin membawa gelas berisi air, atau mereka membawa
nampan yang berisi di atasnya terdapat piring atau bahan-bahan makanan lain, atau mereka membawa sayur-sayuran untuk dicuci. Mereka butuh keseimbangan. Bagaimana mereka berlatih berjalan dari satu posisi ke posisi yang lain dengan tujuan yang tertentu yang mereka tahu mereka harus meraih tempat tersebut, dan mereka berhati-hati. Ini juga melatih kemampuan motorik kasar anak-anak kita. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah dari sisi pengetahuan, baik pengetahuan umum ataupun pengetahuan-pengetahuan yang lain ya, seperti sains. Bagaimana anak-anak kita bisa belajar banyak hal yang kita pikir sains dikenalkan kepada anak usia dini itu dari apa ya? Nah, ternyata dari memasak ini itu bisa banget anak-anak mendapatkan experience ya, exposure terhadap pengetahuan sains tersebut. Contohnya misalnya ketika mereka sedang mengenal panas dan dingin, lalu mereka melihat bagaimana gula larut di dalam air yang panas, lalu mereka juga melihat bagaimana perubahan warna terjadi ketika mereka memotong buah pisang, lalu warnanya berubah seketika karena terjadi proses oksidasi misalnya, lalu bagaimana air dari kembang telang yang tadinya berwarna biru berubah menjadi berwarna ungu ketika anak-anak kita menuangkan air perasan jeruk ke dalamnya. Nah, itu sesuatu peristiwa yang menarik untuk dijalani anak-anak kita, tapi ternyata memiliki makna yang penting banget gitu ya, terutama dari pengetahuan mereka gitu. Lalu bagaimana kita juga berbagi kepada anak-anak kita tentang informasi-informasi terkait kesehatan. Bagaimana mereka mengetahui makanan itu baiknya dicuci. Kenapa harus dicuci? Karena supaya bersih. Ketika bersih atau ketika tidak bersih, apa yang akan terjadi pada tubuh mereka. Nah, itu sangat penting untuk diketahui oleh anak-anak kita. Lalu dari situ juga anak-anak kita, dari kegiatan memasak ini, anak-anak kita juga akan belajar bahwa sesuatu itu terjadi melalui proses. Sesuatu terjadi tidak dengan instan, ada tahapan-tahapannya, dan anak-anak kita belajar mengetahui hal tersebut dari proses memasak yang mereka lakukan dari nol sampai akhirnya masakannya jadi. Dan dari sisi adab ataupun ilmu agama, kita bisa menambahkan berbagai macam poin ketika kita mengajak anak-anak kita berkegiatan di dapur. Bagaimana anak-anak kita ajak untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan hari ini untuk menjadi menu makanan mereka. Lalu mereka juga bisa kita ajak untuk melihat bagaimana Allah menciptakan itu semua untuk dimanfaatkan ya, tumbuhan-tumbuhan dan hewan tersebut dimanfaatkan untuk kita, dan kita juga bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar tentang adab, terutama adab-adab terhadap makanan dan juga adab ketika mereka makan. Dari gambaran tersebut, itulah mengapa kelas bermain rumah krucil menjadikan kegiatan memasak sebagai salah satu kegiatan yang bisa diaplikasikan bersama anak-anak di rumah, karena memang penting sekali bagi kita orang tua untuk melihat berbagai macam alternatif kegiatan yang bisa dilakukan bersama si kecil, sekaligus menstimulasi mereka. Mengingat pentingnya benefit-benefit yang bisa kita dapatkan dari kegiatan bersama si kecil di dapur ini, sangat penting bagi kita orang tua untuk bisa menguatkan tujuan ketika kita sama-sama melibatkan anak-anak di kegiatan yang ada di dapur ini, karena memang yang dilihat dari kegiatan ini adalah bukan hasil yang lezat, makanan yang indah atau cukup baik untuk diposting di akun sosial media orang tua, tapi bagaimana anak-anak kita berproses melalui setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Maka dari itu, yuk mari Momaru dan Poparu bergabunglah bersama kami di kelas memasak rumah krucil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.